Teacher Lina, Ya. kemarin kita kan udah lihat cerita tentang Ishak yang akan dikorbankan sama Bapak Abraham. Oh iya. Kan akhirnya Ishak nggak jadi dikorbankan, ya kan? Nah, setelah itu Ishak semakin lama semakin besar, akhirnya dia menikah dengan seorang wanita dan mereka mempunyai anak kembar. Oh, anaknya yang bernama Esau dan Yakub ya, teacher? Ya, Esau dan Yakub itu kembar. Walaupun kembar, tapi mereka sangat berbeda penampilannya. Biasanya kan kalau kita lihat kembar tuh mirip ya. Iya. Kalau Mirip. Esau dan Yakub ini emang apa perbedaannya, teacher? Nah, Kan kembar. Kalau Esau itu dia paling besar. Oh, Esau anaknya Duluan paling lahir, besar. walaupun kembar, Esau itu duluan lahir. Oh. Nah, Esau ini setelah besar itu dia kulitnya berbulu, suka berburu itu menangkap binatang. Nanti binatangnya dimasak, diolah, dikasih ke papanya. Nah, sementara Yakub itu suka di rumah. Oh, aku tahu, teacher. Yakub itu dia suka di rumah dan dia suka memasak kan? Iya. Dia suka bantu mamanya di rumah Iya. masak. Kalau Ishak dia senang sama Esau. Oh, Kalau mamanya Ribka suka sama Yakub. apa karena Yakub pandai memasak, teacher? Bisa jadi sering bersama-sama sama mamanya. Nah, nanti kita akan dengar ceritanya apa yang terjadi sama Esau dan Yakub. Itu kelanjutannya. Tadi yang pertama Bapak Abraham mempunyai anak namanya Ishak. Bapak Ishak mempunyai anak kembar Esau dan Yakub. Jadi sekarang kita mau dengar cerita tentang Esau dan Yakub ini. Iya, teacher. terutama Wow. Yakub. Apa yang terjadi pada mereka? Kita lihat yuk, teacher, lihat ceritanya. Yuk, sama-sama yuk. Ya, coba kita cari dulu. Wah. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu.
Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, Kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam.
Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, Teacher Lina, udah selesai kan ceritanya? Oh iya teacher, ternyata begitu ya kisahnya ya. Nah, yang diberkati Bapak Ishak adalah Yakub. Nah, mamanya Ribka tahu kalau setiap anak sulung itu pasti mendapatkan berkat dari bapaknya. Makanya dia minta anak kesayangannya Yakub supaya diberkati. Bukan Esau ya. Bukan teacher. Esau. Ya, caranya salah. Tapi ternyata Yakub ini adalah memang pilihan Tuhan. Oh begitu. Berarti caranya Yakub ini tadi untuk mendapatkan Hak kesulungan diberkati. salah. Harusnya Esau kan? Iya, tadi kalau dilihat dari cerita itu harus Esau. Ternyata Yakub yang dapat Iya. ya teacher ya. Iya. Tapi memang setelah Yakub itu kita pilihan Tuhan dong teacher. ternyata Yakub itu adalah pilihan Tuhan. Awalnya caranya salah. Nah, karena Yakub sudah diberkati Bapak Ishak, akhirnya tadi lihat kan, Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa Yakub akan Diberkati. anak cucunya akan diberkati. Diberkati ya betul. Gitu ya teacher ya ceritanya. Tapi teacher untuk hal ini anak-anak tidak ngikutin apanya Yakub ya karena beda Ya, versinya ya teacher ya. Ya, intinya memang Yakub adalah pilihan Pilihan Tuhan Allah. ya. Jadi Tuhan sudah memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar, menjadi tokoh Alkitab yang akan dilihat, akan apa namanya itu, Tahu teacher? semua orang ya. Bagaimana kehidupannya, keluarganya dan keturunannya adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Dari keturunan Yakub nanti lahirlah Raja Damai. Nah, minggu depan kita lihat bagaimana selanjutnya Yakub. Apakah Yakub mempunyai anak? Bagaimana keturunan Yakub? Ya, Oh, minggu bersambung depan lagi, teacher. bersambung. Oh, bersambung. Dari Bapak Abraham turun ke Bapak Ishak, baru ke sekarang Yakub. Yakub. Dan minggu depan kita lihat lagi bagaimana dengan kehidupan Bapak Yakub setelah diberkati Tuhan. Nah, anak-anak mau jadi anak yang diberkati Tuhan kan? Pasti dong. Iya.
tetap melakukan perintah, taat sama mama papa, tidak berbantah-bantah, ya. Taat dengar-dengaran, Ya. tidak Kita- boleh bersungut-sungut. Kalau kita dimarahi mama, berarti karena kita salah. Iya. Gak mungkin lah mama kita, Marah. papa kita memarahi kita kalau kita jadi anak yang baik, dengar-dengaran. Gak ada orang tua, mama papa yang marahi. Teacher mau gak marahin anak teacher? Ya kalau anak teacher tidak Iya, dengar-dengaran, kalau tidak dengar-dengaran pasti misalnya dimarahin. teacher suruh begini, ayo makan, ayo belajar, tapi anaknya Tidak nonton mau, TV, main handphone, ya sebentar. Nah di situ teacher marah, kan makannya untuk diri sendiri bukan untuk teacher supaya nggak sakit, tapi nggak mau dengar. Nah di situ teacher marah, kan nggak ada teacher marah-marah sama anak teacher kalau Nanti baik. kan Tuhan Yesus kasih telinga kita untuk dengar-dengaran. Nggak boleh Iya. pura-pura tidak mendengar padahal mama ini sedang memanggil. Iya betul teacher, betul. Iya. Kita jadi anak yang taat ya. Iya dong. Tadi Yakub itu taat loh, taat sama mamanya Ribka. Kenapa? Karena dia taat sama mamanya, akhirnya dia menjadi anak pilihan Tuhan yang diberkati keturunannya, anak cucunya. Oke, minggu depan kita lihat lagi apa selanjutnya cerita yang terjadi dengan Bapak Yakub dan anak-anaknya. Oke, dan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang hebat ya, anak-anak pintar, dengar-dengaran mama papa ya, menjadi anak yang rajin, sehat. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Teacher lupa, udah mau berhenti aja, udah mau bye-bye aja. Satu lagi teacher lupa kasih tahu, anak-anak ikutin teacher action song ya. Action song ini bercerita tentang kemanapun kita, apapun situasi kita, baik hujan, baik badai, Tuhan ada bersama kita dan kita percaya sama Tuhan. Karena Tuhan penolong dan Iya. penyelamat kita. Ya, lihat teacher Lina, teacher Eva lakukan action song. Tapi jangan lihat aja, Dilakukan diikuti.